Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang sholat Jumat dan sholat sunnah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sabrina MPDI. Nama anggota kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Dian Aisyah Fitri, dengan NIM 2111170230. Yang kedua, Nova Widya Rahmawati dengan NIM 2111170203. Dan yang ketiga, Wulantika Purnama dengan NIM 2111170195. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian salat Jumat. Salat Jumat adalah salat yang dilakukan seminggu sekali, yaitu pada hari Jumat. Jika seseorang melakukan salat Jumat, maka kewajibannya salat zuhur menjadi gugur. Salat Jumat ada bagian dari rukunnya, harus ada 2 khutbah, di mana salat ini menjadi tidak sah tanpa adanya kedua khutbah tersebut. B. Syarat sah salat Jumat. Yang pertama, syarat wajib salat Jumat. Syarat wajib salat Jumat itu terdiri dari yang pertama, laki-laki, yang kedua, merdeka, ketiga, sehat, keempat, bermukim atau menetap, dan yang kelima, balik. Syarat sah salat Jumat. Hal-hal yang termasuk syarat sah salat Jumat adalah yang pertama, khutbah Jumat. Salat Jumat harus ada khutbah yang terdiri dari 2 khutbah dengan jeda duduk di antara 2 khutbah. Yang kedua, berjamaah. Berikut ini pendapat sebagian para ulama tentang jumlah jamaah salat Jumat. Yang pertama, menurut pendapat Al-Hanafiyah mengatakan bahwa jumlah minimal untuk sahnya salat Jumat adalah 3 orang selain imam. Yang kedua, menurut pendapat Al-Malikiyah menyaratkan bahwa sebuah salat Jumat itu baru sah bila dilakukan oleh minimal 12 orang untuk salat dan khutbah. Dan yang ketiga, menurut As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyaratkan bahwa sebuah salat Jumat itu tidak sah kecuali dihadiri oleh minimal 40 orang yang ikut salat dan khutbah dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga, tidak ada jamaah ganda. C. Bacaan pada salat Jumat. Ada beberapa ayat atau surah yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat. Yang pertama yaitu surah Al-Jumu'ah atau surah Al-Munafikun, dan yang kedua surah Al-A'la atau surah Al-Ghasyiyah. D. Azan Jumat. Pada zaman Rasulullah SAW, azan sebelum melaksanakan salat Jumat dilakukan hanya 1. E. Khutbah Jumat. Khutbah Jumat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian ibadah salat Jumat. Yang pertama, hukum khutbah Jumat. Umumnya para ulama sepakat bahwa khutbah Jumat merupakan syarat sah dari salat Jumat, di mana salat Jumat menjadi tidak sah jika tidak didahului dengan 2 khutbah. 2. Syarat khutbah. Syarat khutbah Jumat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada waktu salat Jumat. Yang kedua, sebelum salat. Yang ketiga, dihadiri jamaah. Yang keempat, mengeraskan suara. Yang kelima, mualat. Dan yang keenam, berbahasa Arab. F. Rukun khutbah Jumat. Para ulama berbeda pendapat ketika menyebutkan apa saja yang merupakan rukun dalam khutbah Jumat, sehingga ketika dijumlahkan ternyata jumlahnya berbeda-beda pada tiap mazhab, yaitu mazhab Al-Hanafi, B. mazhab Al-Maliki, C. mazhab Asy-Syafi'i. Sunnah dalam khutbah Jumat. A. Khutbah di atas mimbar. B. Menghadap wajah kepada hadirin. C. Mengawali dengan duduk dengan salam. D. Duduk sebelum khutbah. E. Azan di depan khatib. F. Mengeraskan suara ketika khutbah. G. Menyikat khutbah. H. Berpegang pada tongkat atau busur panah. H. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah Jumat. Di antara ibadah sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada setiap hari Jumat adalah sholat sunnah qobliyah Jumat. Sholat sunnah ini menjadi pengganti sholat sunnah rawatib sebelum sholat zuhur. 2. Sholat tatawwu, sholat atau sholat sunnah. A. Pengertian sholat
Sunnah menurut bahasa berarti cara atau jalan, sedangkan menurut syariat, sunnah adalah jika dikerjakan dapat pahala dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Pembagian menurut pelaksanaan. 1. Sunnah ada yang dilakukan secara sendiri atau munfarid, diantaranya sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat taubat, sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib, sholat istikharah, dan mutlak sholat syafa. Sedangkan yang dapat dilakukan secara berjamaah, yang pertama sholat tarawih, sholat duha raya, sholat gerhana, sholat istiqoq, dan sholat witir. Dalam sholat sunnah terbagi menjadi dua macam, yaitu sholat sunnah yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau munfarid, dan sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Sholat sunnah yang dilakukan secara sendiri atau munfarid diantaranya yaitu 1. Sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah taubat, sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib. Sedangkan sholat sunnah berjamaah yaitu sholat tarawih, sholat 2 hari raya, sholat gerhana, sholat istiqoh, sholat witir. Ada pula sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, dan sunnah gairu muakkad, yaitu sunnah yang tidak begitu dianjurkan. 1. Sholat sunnah rawatib muakkad. 2. Sholat sunnah gairu muakkad. A. Sholat istikharah. B. Sholat mutlak. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.